melakukan identifikasi, menentukan apakah kejadian bisnis kita ini merupakan transaksi atau tidak, sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian kita sudah merekamnya, mengklasifikasinya, dan mencatatnya ke dalam persamaan akuntansi. Selanjutnya kita akan melakukan komunikasi kepada pihak eksternal atau kita ingin memberikan informasi mengenai laporan keuangan kita. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Maka kita harus mempersiapkan yang namanya laporan akuntansi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara kita membuat laporan, gitu ya. Nah, financial statement atau laporan akuntansi itu ada 5. Yang pertama ada income statement, return earning statements, kemudian statement of financial position, statement of cash flow, dan comprehensive income statement. Untuk penjelasannya, kita lanjut slide. Nah, income statement, kalau bahasa gampangnya itu, kalau saya bilang income statement itu untuk menunjukkan laba atau ruginya perusahaan, gitu ya. Nah, income statement ini melaporkan keberhasilan atau probabilitas dari kegiatan operasional perusahaan kita selama periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 tahun, atau 3 bulan sekali, seperti itu ya, 1 periode. Kemudian di income statement ini nanti kita akan menuliskan terlebih dahulu pendapatannya, diurutkan semua pendapatannya, kemudian diikuti dengan biayanya. Pendapatan dikurangi oleh beban atau biayanya. Nah, di sini kalau kita masih buat income statement, berarti kita mau lihat dulu berapa keuntungan perusahaan sebelum kita membayarkan dividen. Nah, kita lihat ke bentuknya. Kita awalnya sudah membuat yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, kita sudah jumlahkan masing-masing akunnya. Kasnya berapa, akun receivable-nya berapa, di akun aset ya, supplies-nya berapa, equipment-nya juga nilainya ada berapa, liabilities-nya, kemudian sahamnya, pendapatan, beban, dan dividen. Nah, untuk laporan income statement, saya bilang tadi adalah laporan yang menunjukkan keuntungan perusahaan kita, gitu ya. Oke, bersumber dari mana? Pendapatan dikurangi beban. Jadi kalau kamu disuruh buat laporan income statement adalah kamu harus tahu dulu berapa jumlah pendapatan kamu dan berapa jumlah beban kamu. Laporan income statement itu adalah pendapatan dikurangi beban. Jadi di perusahaan Softbite SA tadi pendapatannya itu bersumber dari pendapatan apa saja? Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi, maka itu sumber pendapatan mereka bersumber dari jasa atau service revenue. Nilainya berapa? Kita lihat di akun revenue-nya. Revenue nilainya 4.700 ya. 4.700 gitu. Nah, kita lihat nilai akun revenue-nya 700. Jadi service revenue 4.700. Lalu untuk beban, kita lihat beban apa saja sih yang kita bayarkan selama periode September ini. Nah, kita lihat nih, pertama ada beban 250. Beban 250 ini adalah beban iklan, maka kita tulis advertising expense 250. Kemudian ada beban 600, itu beban sewa. Beban sewa adalah rent expense. Lalu ada beban 900, beban gaji atau upah, maka salary and wage-nya expense-nya 900. Lalu ada beban di sini, beban utilitas tadi ya 200, maka utilities expense-nya 200. Jadi total beban kita berapa? Sama dengan total beban yang kita catat di persamaan akuntansi 1950. Nah, total bebannya 900 tambah 600 tambah 250 tambah 200 1950. Jadi pendapatan kita itu senilai 4.700, beban kita 1.950. Mana nih yang lebih besar? Pendapatan atau bebannya?
pendapatan ya, pendapatannya itu 4.000, sementara bebannya cuma 1.950. Nah, kalau begitu, jika lebih besar pendapatan, maka itu perusahaannya untung. Nah, kalau perusahaannya untung, maka kamu buat keterangannya net income. Tapi kalau bebannya lebih besar, terbalik nih nilainya, maka kamu mendapatkan yang namanya kerugian. Maka tulis akunnya adalah net loss gitu ya, berapa nilainya. Jadi untuk mendapatkan nilainya berapa? Pendapatan dikurangi beban. Jadi pendapatan kita 4.700 kurang 1.950 sama dengan 2.750. Inilah keuntungan kita gitu ya. Jadi income statementnya mau melihat berapa besar keuntungan perusahaan kita. Nah, lanjut kita masuk ke yang namanya return earnings. Nah, return earnings ini adalah melaporkan perubahan laba ditahan dalam jangka waktu tertentu atau bisa gini, kamu sudah tahu labamu berapa gitu ya, 2.750 tadi nih. Nah, 2.750 ini tadi mau kamu ambil nggak semua keuntungannya, atau keuntungan ini mau kamu buat untuk menambah modal kamu gitu ya. Jadi laba kamu nggak kamu ambil, kamu tahan, kamu simpan untuk menambah modal usaha kamu. Itulah namanya return earnings, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini akan dikurangi oleh pembayaran dividen. Jika ada pembayaran dividen, maka total dari keuntungan kamu tadi ini dikurangi dengan dividen. Nah, karena perusahaan kita itu baru mulai, maka di awal mula perusahaan itu tidak ada laba awal, laba ditahan di awal ya, maka 0. Tapi kalau misalnya kita melanjutkan laporan keuangan yang sudah ada labanya, maka laba di awalnya ini kamu tulis return earnings-nya berapa, ditambahkan laba periode bulan ini gitu ya. Jadi total laba yang ditahan berapa, dikurangi dividen kita gitu ya. Jadi sekarang 2.750 dikurang 1.300 dapatnya 1.450. Itulah total laba ditahan di akhir periode di bulan September ini gitu. Nah, perlu kamu pahami kalau rugi Bu gimana? Nah, kalau rugi ya mana ada bayar dividen. Berarti kalau dia ngambil uang di dalam perusahaan dia itu bukan dividen lagi. Bukan pembayaran dividen, itu adalah pengambilan pribadinya si pemilik saham. Dia ambil sahamnya, berarti investasi dia tadi di share capitalnya itu nilainya berkurang. Nah, itu kita catatnya di akun Prive juga bisa gitu ya. Nah, oke. Lanjut ke laporan keuangan yang berikutnya adalah financial position atau biasa disebut sih laporan neraca saldo ya. Nah, di sini melaporkan apa? Melaporkan aset, kewajiban, kemudian ekuitas pada periode tertentu. Jadi, daftar total aset dengan total ekuitas dan kewajiban itu nilainya harus sama pada akhir bulan dan akhir tahun. Kita lihat nih ya contoh laporannya. Jadi pertama tuh kita buat laporan laba rugi dulu ya, income statement, kemudian kita buat return earnings statement. Lalu setelah kita buat return earnings, kita nanti dapat saldo laba ditahan kita di akhir bulan yang mau kita buat. Misalnya di sini bulan September. Nah, sekarang kita mau buat juga neraca saldonya atau financial positionnya di bulan September gitu. Jadi nilai aset ini kita dapatkan dari mana? Kita bisa lihat nih persamaan akuntansi yang kita buat tadi gitu ya. Nanti saya nih di sini persamaan akuntansinya. Kan kita nih mau buat yang namanya financial position ya, atau neracanya kita. Pertama tadi dia bilang financial position itu adalah kita listkan semua daftar aset, kemudian diikuti dengan kewajiban dan equity. Nah, kita listkan dulu aset-aset kita ini. Berarti aset kita yang ada di persamaan akuntansi ada apa saja? Ada cash, ada account
receivable, ada supplies, dan ada equipment. Nah, tulis dong berapa nilainya. Oh, cashnya 8.050. Kemudian account receivable-nya 1.400. Supplies-nya berapa? 1.600. Equipment-nya ada 7.000. Jadi total aset kita ada 18.050 gitu ya. Nah, lanjut kita masuk ke baris berikutnya adalah kewajiban dan equity-nya, liabilities dan equity. Liabilities-nya ada akun apa aja? Ada account payable. Berapa nilai account payable kita? 1.600. Nah, kita masukkan 1.600. Lalu di equity kita ada saham dari pemilik gitu ya, ada share capitalnya. Kemudian nilainya berapa? 15.000. Kemudian ada lagi komponen return earnings-nya. Nah, return earnings-nya sudah kita hitung tadi, maka tinggal kita masukkan nilai return earnings-nya 1.450. Jadi totalnya 16.450 ditambah 1.600. Maka total kewajiban dan modal itu adalah 18.050. Sama nih nilainya dengan aset. Maka laporan financial position kamu tuh udah tepat ya jika nilainya sama antara aset sama dengan nilai kewajiban tambah modal. Itu untuk buat financial position. Kita lanjut ke laporan berikutnya. Laporan berikutnya adalah statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menginformasikan tentang penerimaan dan pembayaran kas pada periode tertentu. Sebenarnya laporan arus kas ini mau nunjukin apa sih? Dia mau menunjukkan kita punya akun kas, kita punya uang cash kita ini dipakai buat apa saja. Itu ya. Datangnya dari mana? Kita terima uang cash, itu sumbernya dari mana? Kemudian uang cash kita ini berkurang, itu berkurangnya karena ngapain? Karena beli kah? Atau karena apa? Kemudian kita mau sampai akhirnya kita nanti mau tahu berapa saldo kas kita. Kalau kita lihat di sini, ini kas kita ada yang nambah, kemudian ada yang berkurang. Ada saldo akhirnya di sini 8.050. Nah, kok bisa jadi 8.050? Itu apa aja sih yang dilakukan gitu. Nah, aktivitas kas ini yang mau dijabarkan ke dalam laporan. Kemudian ada kegiatan yang namanya investasi. Nah, kata kuncinya investasi itu bukan hanya kalau di laporan kas ini ya, arus kas bukan cuman investasi dari si pemilik gitu yang mau dicatat. Tapi kalau kita beli mesin, sebenarnya kan kita sedang berinvestasi untuk usaha kita gitu. Nah, kita lihat ya bentuk laporan kasnya. Nah, kita lihat di sini. Ada kas 8.050. 8.050 itu benar nggak 8.050 nih? Kita mau tahu nih 8.050 ini dipakai buat apa aja sih gitu ya. Nah, pertama, kas yang bersumber dari kegiatan operasional gitu ya. Jadi kas kita itu yang bersumber dari kegiatan operasional itu apa saja. Kemudian kas yang kita terima dari pendapatan, kas yang kita gunakan untuk membayar beban. Jadi total yang dari kegiatan operasional kita berapa gitu. Nah, saya langsung pakaikan ke dalam saya tunjukin pakai persamaan akuntansi yang tadi ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat cash flow atau laporan arus kas gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari persamaan akuntansinya. Jadi intinya tadi saya sudah jelaskan bahwa laporan arus kas ini mau tahu kas yang kita terima itu sumbernya dari mana, kemudian kas yang kita keluarkan itu untuk apa, dan total kas di akhir itu berapa gitu ya. Jadi misalnya ada kas nih 8.050 di laci kita. Nah, 8.050 ini sumbernya dari mana? Kok bisa 8.050 ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan
dari laporan tadi kasnya 8.050. Kita lihat dulu. Kas ini yang kita gunakan untuk kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasional itu kas yang bersumber dari pendapatan dan kas yang dikeluarkan untuk membayar beban. Kita lihat sumber dari pendapatan. Nah, pendapatan kita itu kalau kita lihat di sini ada 1.200 dan 1.500. Kita awalnya mendapatkan pendapatan 1.200, kita terima semuanya 1.200. Kemudian ada pendapatan 3.500, tapi yang kita terima baru 1.500. Maka 1.200 ditambah 1.500. Kita lihat di sini ada pendapatan lagi senilai 600. Nah, sebenarnya yang 600 ini bersumber dari pendapatan yang di tanggal 6. Karena baru diterima di tanggal 9, berarti tambah lagi 600, itu yang bersumber dari pendapatan. Oke, berarti total pendapatan yang diterima kasnya adalah 1.200 tambah 1.500 tambah 600 sama dengan 3.300 gitu ya. Lalu kas yang kita keluarkan untuk membayar beban. Nah, kita lihat di sini beban kita ada 1.700 yang kita bayarkan secara cash. Maka kita tulis adalah 1.700. Lalu kan tadi kita pasang iklan. Itu kan beban juga ya. Nah, kita sudah bayarkan meskipun kita awalnya hutang dulu, tapi kan berikutnya kita bayar tuh beban kita. Maka kita catat beban yang kita bayarkan pakai uang tunai itu senilai 1.700 ditambah 250, maka total beban yang kita bayarkan adalah 1.950. Nah, kas yang bersumber dari kegiatan operasional adalah pendapatan dikurangi bebannya, maka 1.350. Inilah total kas yang digunakan atau yang diperoleh dari kegiatan operasional. Lalu dari arus kas yang berikutnya adalah kegiatan investasi. Nah, kita ada kegiatan membeli. Nih, kita ada kegiatan membeli perlengkapan peralatan ada nih. 700 pakai uang kas. Iya, 7.000 ya. Nah, maka kita tulis 7.000. Ada kegiatan membeli perlengkapan ada 1.600 tapi pakai uang kas. Enggak, maka enggak dicatat nih di sini kasnya. Maka yang dikeluarkan uangnya kan berkurang nih 7.000 dari kegiatan membeli perlengkapan atau peralatan. Kas yang bersumber dari pendanaan ada dari nih investasi nih milik nih 15.000. Kemudian ada kas yang kita gunakan untuk membayar dividen 1.300. Maka totalnya 13.000 dan jumlahnya 850.000. Nah, kalau masih bingung cara membuatnya gimana? Nah, kamu bisa buat format yang seperti ini. Ada kas dari operasional, kas dari kegiatan investasi, itu berupa pembelian peralatan atau perlengkapan, kemudian kas yang bersumber dari pendanaan. Nah, supaya nggak bingung cara buatnya gimana, boleh buatnya berurut. Oh, ini ada nih tanggal 1, 15.000. 15.000 ya, itu kan bersumber dari pendanaan, maka kita catat di sini 15.000. Kemudian yang 7.000 itu pengeluaran dari kegiatan membeli peralatan, maka tulislah di sini 7.000 karena dia mengurangi kan ini mengeluarkan minus 7.000. Tadi kan 7.000 ya kamu keluarkan untuk membeli peralatan. Lalu 1.200 di sini ada kas yang bertambah. Nah, bersumber dari mana? Dari pendapatan. Oh, kalau bersumber dari pendapatan maka dia masuk ke operasional. Maka kamu buat di sini 1.200. Lalu ada lagi nih 1.700. Ini dari mana? Dari kegiatan membayar beban, maka dia masuk ke pengeluaran pembayaran beban. Di sini kamu tulis 1.700. Oke. Lalu ada nih lagi
250 karena kamu bayar beban tadi yang kamu hutang gitu ya. Maka tulis dari sini 250. Lalu ini ada 600. Bersumber dari mana? Bersumber dari pendapatan, maka kamu catat nih di sini 600. 1.300 ini kenapa kok bisa 1.300 keluar? Ya karena bayar dividen, maka di sini catat pembayaran dividen 1.300. Nah, setelah selesai kamu mengelompokkan ini, maka kamu bisa mentotalkannya. Nanti dapat. Kalau ada kas di periode sebelumnya, maka kamu bisa catat. Nah, berhubung karena ini perusahaannya baru buka, maka kan nggak ada nih kas di awal, maka yaudah buat 0 saja. Kemudian kamu totalkan kas di akhir periode ini adalah 8.050, sama ya nilainya ya, pas gitu. Lanjut ke laporan yang berikutnya, comprehensive income statement. Nah, comprehensive income statement ini itu adalah laporan yang bukan bagian dari laba bersihnya. Jadi kita nggak perlu masukkan laporan income kita buat laporan income statement ini pisah dengan laporan laba rugi. Mau dibuat ya bisa juga, nggak dibuat ya juga nggak apa-apa. Nah, laporan komprehensif ini atau comprehensive income statement ini biasanya untuk mencatat laba akibat ada perubahan nilai tukar dari mata uangnya. Misalnya kamu mata uangnya di sini adalah euro ya. Misalnya kalau euro ke rupiah itu, kalau misalnya ada uang euro kamu dan ada uang rupiah kamu itu berapa sih keuntungannya? Nah, kamu bisa catat terpisah atau digabungkan dengan laporan laba rugi. Nah, kalau kamu mau catat terpisah, kamu buat di comprehensive income statement. Jadi, kalau ada perubahan nilai mata uang, kamu bisa catat di sini. Kamu bisa buat penyesuaiannya. Gitu ya. Oke? Nah, ini contohnya. Jadi, laporan ini tidak ada hubungannya dengan laba bersih di perusahaan kamu. Laporan ini ada kalau misalnya ada perubahan dari nilai tukar mata uang gitu. Jadi laba lain dari kegiatan operasional kamu lah, comprehensive income statement ini.